Halo Sobat Kimia, salam chemistry bersama saya Tatas Broto Sudarmo. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kromatografi gas ya. Sebelumnya kalau kalian belum mengikuti tentang teori tentang kromatografi, saya anjurkan kalian untuk melihat video-video tentang teknik kromatografi dan juga dasar dari KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi, supaya itu menjadi dasar kalian untuk belajar tentang kromatografi gas yang saat ini kita akan bahas. Sebelumnya kalian bisa duduk santai sambil minum kopi ya. Oke. Nah, KG atau kromatografi gas itu suatu teknik untuk pemisahan ya, separasi, sama seperti KCKT. Prinsipnya ya, karena dia terkait dengan separasi, tetapi perbedaannya memang sangat jauh ya. Kalau KG itu adalah teknik separasi ini dilakukan dengan mempartisi senyawa volatil ya antara fase gerak ya, dan yaitu fase geraknya adalah gas ya, dan fase diam. Nah, di metode ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu misalnya terkait sampel. Jadi, sampelnya itu ciri khasnya adalah sampelnya harus dibuat ke fase gas. Kemudian diinjeksikan ke kromatografi, ya, masuk di dalam kolom. Kemudian yang kedua, yaitu elusi yang dilakukan adalah dengan bergeraknya fase gerak, yaitu adalah gas ya, biasanya gasnya adalah gas inert. Kemudian yang ketiga, fase gerak ya, fase gerak gas itu tidak berinteraksi dengan analit ya. Kalau kita perhatikan, nanti akan lebih jelas saya terangkan. Nah, fungsi fase gerak gas ini itu adalah mentransportasikan analit ya melalui kolom di dalamnya. Nah, itu tadi 3 hal yang harus diperhatikan. Dan kemudian hal yang penting yang kalian harus perhatikan di dalam kromatografi gas adalah separasi ya. Separasi itu dilakukan oleh kolom ya, dilakukan oleh kolom. Nah, yang biasanya kolomnya itu dimasukkan di dalam suatu oven, sehingga kita bisa mengontrol suhunya, dan suhunya memang relatif sangat tinggi dibandingkan dengan oven daripada kromatografi cair. Nah, ada 2 jenis kolom yang biasanya digunakan di kromatografi gas, yaitu dikenal dengan yang zaman dulu itu, zaman saya itu masih pakai namanya packing kolom. Kolomnya agak besar, tetapi zaman sekarang kita sudah menggunakan kolom kapiler. Oke, kita akan coba masuk di dalam lebih detail mengapa seorang analis atau seorang kimiawan itu menggunakan kromatografi gas ya. Ada beberapa alasan sih sebenarnya kenapa kita pakai kromatografi gas. Sebelumnya kopi dulu. Yang pertama, alasan pertama memang analis menggunakan metode spesifik yang sudah baku. Jadi kalian sudah belajar daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ketika kalian melakukan suatu analisa, hal yang paling kalian harus lakukan adalah kalian harus mengerti sampel apa, analit apa yang kalian analisa. Yang kedua, yaitu mencari referensi tentang metode-metode analisanya. Nah, kalau yang kalian temukan adalah metode analisa dengan menggunakan kromatografi gas, ya kalian pakai ya. Itu adalah alasan yang pertama kenapa seorang analis menggunakan KG. Kemudian yang kedua, kita perhatikan di slide di sini. Yang kedua itu adalah terkait dengan senyawanya sendiri. Ya, tentunya senyawa yang digunakan di dalam kromatografi gas adalah senyawa yang berupa volatil ya. Atau senyawa itu dapat diderivatisasi sehingga menjadi senyawa yang volatil. Kemudian syarat yang kemudian adalah senyawanya itu perlu
stabil secara thermal ya. Jadi kenapa dia menggunakan Kg ya, karena dia volatil atau bisa dibuat diderivatisasi menjadi senyawa volatil dan dia senyawanya thermal stabil begitu ya. Kemudian biasanya itu senyawa analit tersebut itu memiliki besaran berat molekul yang relatif rendah dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang lain, misalnya yang dianalisa dengan menggunakan HPLC atau KCKT atau size exclusion chromatography, misalnya SEC gitu, yang biasanya agak lebih besar dan biomolekul biasanya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita lanjut di slide berikutnya. Ini terkait dengan advantage dan disadvantage ya. Jadi keuntungannya apa kalian menggunakan kromatografi gas, dan kelemahannya apa menggunakan kromatografi gas, sehingga kalian mungkin mempertimbangkan kromatografi cair kinerja tinggi ya, KCKT. Yang pertama terkait dengan kromatografi gas ya. Yang pertama itu adalah kromatografi gas itu dapat dikatakan lebih simpel dari dalam penggunaannya dibanding dengan kromatografi cair kinerja tinggi gitu ya. Kalau kita lihat memang persiapan yang dilakukan dan juga teknik-teknik yang dilakukan di dalamnya itu tidak terlalu complicated ya, tahapannya tidak terlalu panjang dibandingkan dengan KCKT, di mana KCKT kalau kalian sudah masuk ke optimisasi metode, itu ada banyak sekali yang harus kalian pertimbangkan kan, misalnya komposisi tentang pelarutnya, kemudian bagaimana pelarut itu kemudian kalau digabung, apalagi kalau kalian menggunakan 4 pelarut atau lebih ya, ada banyak pelarut, kemudian kalian campurkan, kemudian kapan pelarut yang pertama itu harus berapa persen, pelarut yang kedua itu berapa persen, kombinasinya selama proses separasi tersebut. Nah, oleh sebab itu yang pertama yang mengapa GC atau kromatografi gas itu lebih simple. Yang kedua itu adalah terkait dengan biaya. Kalau kalian mau beli alat ini atau misalnya ya melakukan analisa di luar, biasanya biayanya jauh lebih murah ya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kalian menganalisakan menggunakan KCKT. Harganya pun beda. Kalau di tempat saya, lab saya, harga kita menggunakan GC, tapi GC-nya digabung dengan detektor massa, jadi agak sedikit mahal, tetapi dibandingkan dengan LC-MS ya, itu harganya LC-MS bisa sangat berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, GC itu dapat dikatakan lebih universal karena memang banyak analit itu tidak memiliki chromophore ya, sehingga untuk metabolit sekunder ya, secondary metabolites itu banyak menggunakan GC gitu ya. Memang saya sarankan kalian perlu memperdalam penggunaan GC ini, karena itu sangat baik untuk karir Anda ke depan ya. Anda bisa bekerja di mana saja, misalnya menggunakan jenis-jenis sampel yang sangat rentangnya, variasinya sangat lebar, mulai dari volatil itu kan macam-macam ya, misalnya terkait dengan parfums, petrokimia ya, senyawa-senyawa misalnya di dalam petrokimia, kemudian apalagi misalnya obat-obatan ya, dan banyak sekali yang bisa dilakukan dengan menggunakan GC. Nah, kemudian GC juga memiliki efisiensi yang tinggi ya. Efisiensi yang tinggi artinya dia mampu untuk meresolve ya, meresolve itu dia mampu mendeteksi sekian banyak senyawa di dalam waktu tertentu gitu ya. Jadi kemampuannya memang luar biasa, sehingga dengan harga GC yang jauh lebih murah dan bisa untuk lebih universal dan banyak sekali manfaatnya,
maka memang GC ini lebih banyak digunakan di dalam orang-orang kimia dan dalam lab-lab uji, entah itu di lab mana saja. Kalau kalian misalnya bekerja di obat-obatan tentang misalnya di BPOM, atau kalian bekerja di Bareskrim ya, tentang Polri ya, tentang apa namanya kejahatan, atau tentang pestisida ya, apa namanya ya, pestisida yang tertinggal di dalam makanan ya, lingkungan misalnya, itu GC banyak sekali digunakan gitu ya, dan sangat powerful. Dan GC itu sangat compact ya, GC itu compact sehingga kalian bisa kalau kalian menekuni di bidang GC ini ya, kalau kalian menekuni di bidang GC ini, itu kalian bisa punya ide. Misalnya kalian punya mobil besar, mobil apa namanya, bukan mobil sedan ya, mobil MPV yang besar, kalian bisa masukkan itu alat GC di dalam mobil Anda. Kemudian ada tabung gasnya ya, otomatis kan kalian butuh gas untuk fase geraknya. Ya udah, kalian bisa ada generator di situ, listrik, kalian bisa pergi kemana-mana ya, dengan GC di dalam mobil Anda. Kalian bisa langsung sampling di tempat, kalian bisa langsung analisa. Kalau kalian misalnya terlibat di dalam pekerjaan para detektif misalnya ya, maka kalian bisa mensupport ya, misalnya kepolisian atau apa, untuk mendatangi langsung di TKP, kemudian kalian langsung lakukan analisa on the spot ya. Jadi itu lebih sangat clear dibandingkan daripada apa namanya, sampel dibawa ke lab, dan ketika dibawa ke lab itu kan ada banyak sekali yang terjadi ya, tentang sampelnya ya, macam-macam begitu ya. Jadi sangat ini ya, sangat mobile, dapat dikatakan ringan dibawa dibandingkan dengan LC ya. Maka ini menjadi suatu keuntungan daripada kromatografi gas. Nah, tentunya kromatografi gas ini memiliki apa namanya, kelemahan atau kekurangan dibandingkan dengan yang KCKT ya. Misalnya contohnya kalau terkait dengan mau bermain dengan polaritas ya, kemudian bermain dengan polar non polar, kemudian maka kalian akan lebih memilih ke KCKT kalau kalian di situ. Kemudian kalau sampel kalian itu adalah sampel yang kurang stabil terhadap temperatur yang tinggi, maka saya sarankan menggunakan KCKT ya. Contohnya banyak sekali biomolekul-molekul protein atau obat-obatan tertentu yang dia tidak stabil terhadap temperatur yang tinggi. Oleh sebab itu disarankan menggunakan KCKT begitu. Nah, kalau di KCKT kan kalian punya fase geraknya itu pelarut organik, sehingga kalian bisa bermain sebenarnya lebih banyak ke pelarut organik tadi komposisinya. Nah, kemudian untuk kasusnya KCKT itu kekuatan daripada KCKT ya, itu adalah non-destruktif. Jadi istilahnya sampel yang kalian analisan kalian dapat tampung kembali. Itu kalau pada kasusnya GC, sampel itu sudah sudah terbang, karena kan tadi dibuat ke fase gas ya, kemudian dia terbang, kita tidak bisa, istilahnya termasuk di dalam destruktif, metode destruktif gitu ya. Oke, kita sekarang lihat ke slide di sini. Di sini kita melihat adalah slide komponen-komponen daripada GC. Sangat simple sebenarnya. Jadi kalian membutuhkan, yang pertama itu alurnya adalah mulai dari sampel itu diambil dengan suntian ya, syringe gitu ya, suntian. Kemudian suntian itu akan disuntikkan ke apa namanya, ke headspace, ke bagian yang khusus. Di situ ada setumnya. Kemudian di bagian di situ ya, di bagian di situ itu sudah panas, itu ada apa namanya, sudah temperaturnya sudah tinggi ya. Kalau kita lihat di sini ada heater di sini, jadi sampelnya yang terinjeksikan masuk di sini ya, yang masuk di sini nih, ini sudah dalam bentuk fase gas gitu ya, fase gas, kemudian didorong oleh
gas sebagai fase geraknya masuk di dalam kolom. Nah, ini adalah kolomnya ya, di dalam oven ada temperatur, ada heaternya di sini yang bisa diatur temperaturnya kapan saja, artinya kapan saja itu program ya, diprogram misalnya pada menit sekian temperaturnya berapa, menit sekian berapa begitu. Nah, kemudian ada exit, kemudian ada detektor. Detektor ada berbagai macam jenis detektor, kita nanti akan belajar, dan recorder ini akan mendeteksi ya komputer. Kalian bisa mencetak hasil separasi atau profil separasi, dan juga kalian bisa mendeteksi senyawa apa saja sebenarnya yang ada di sampel kalian begitu. Oke, nah kita akan lanjutkan tentang mekanisme pemisahan. Bagaimana sih sebenarnya dia itu terpisah? Nah, kalian bayangkan bahwa sampel itu akan diinjeksikan. Setelah diinjeksikan ya masuk, diubah jadi gas kan ya. Kemudian dia masuk ke ke kolom. Nah, di kolom itulah analit ini ditangkap oleh fase diamnya, fase stasioner, ditangkap plek gitu ya, ditangkap. Oleh sebab itu, nah interaksi antara analit dengan fase diam itu sangat penting sekali. Jadi kalian kuncinya adalah ini. Kuncinya kalau kalian mau menseparasi adalah terkait dengan interaksi antara analit dengan fase diamnya. Nah, gas itu bertugas hanya membawa gitu ya, membawa dalam prosesnya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan memang fase gerak gas itu memiliki kerapatan yang jauh lebih rendah, maka kalau kita lihat ada penurunan kesempatan untuk berinteraksi dengan analit ya. Jadi sebenarnya interaksinya sangat tidak, kalau bisa ya memang tidak ada, cuma digaringan, cuma dialurkan, sehingga adanya peningkatan kemungkinan fase diam ya, padat atau cair itu berinteraksi dengan yang senyawa tadi, senyawa analit tadi gitu ya. Contoh gas yang digunakan di dalam kromatografi gas itu adalah helium misalnya, kemudian argon, ada orang yang menggunakan hidrogen atau juga nitrogen gitu ya, bergantung dengan keperluannya dan tujuannya apa gitu. Oke. Nah, kita coba lihat lagi mekanisme lebih detail ya. Dengan di sini ya. Kalau kita lihat di sini itu adalah proses yang terjadi ya, yang sudah saya ceritakan tadi sebenarnya. Jadi sampel masuk di kolom, kemudian gas akan mentransportasikan analit ini melalui kolomnya sangat panjang sekali. Nah, kalau kita lihat di sana interaksi terjadi ya, sehingga komponen-komponen itu terpisah berdasarkan boiling point-nya tentunya di sini. Kalau di dalam di sini ya, kita lihat komponen-komponen atau analit-analit yang memiliki boiling point yang tinggi, contohnya yang di sini mungkin dia akan terikat atau terinteraksinya kuat dengan fase diamnya. Kemudian yang komponen yang boiling point yang rendah itu kita lihat di sini dia akan lebih melaju gitu ya, melaju karena terdorong oleh gasnya. Oke, kalau begitu ada kata kunci kan boiling point, sehingga di sini sebenarnya di dalam kromatografi gas itu ada temperatur ya, parameter temperatur itu sangat penting sekali ya di dalam pengaturan untuk pemisahan ini. Nah, rekan-rekan, fase gerak itu kadang kan orang mengatakan seharusnya tidak terjadi suatu interaksi atau tidak mengubah retensi ya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya dalam kasus
di dalam derajat tertentu dia sangat berperan sangat penting sekali gitu. Nah, misalnya gas dengan berat molekul yang rendah, maka kalau kita lihat koefisien difusinya lebih besar kan. Nah, gas dengan berat molekul yang rendah, kalau kita lihat maka di sini kita lihat bahwa dia lebih cepat pemisahannya dan efisiensinya lebih baik gitu ya. Kita perhatikan di sini ada nitrogen, ada helium, ada hidrogen sebagai karirnya. Kemudian kita lihat di sini waktunya yang digunakan itu kalau kita lihat semakin lama semakin pendek ya, semakin pendek. Ini 15 ya, ini dalam waktu 10, ini sekitar 8 gitu ya. Kalau kita lihat semakin difusinya semakin cepat ya. Kalau kita lihat ini kecepatan alir itu adanya suatu peningkatan, kemudian koefisien difusinya juga ada perubahan gitu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan kalau menggunakan H2 atau O2 itu dia bisa berinteraksi dengan gugus fungsi yang tertentu ya, sehingga penggunaannya memang terkait dengan tujuan tertentu ya. Tujuan tertentu. Kalau kalian tidak mau sama sekali tidak ada interaksi dan sebagainya ya biasanya helium itu bisa digunakan ya, atau argon. Saya lebih banyak menggunakan helium. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang awal, yaitu bagian portal injektor. Di portal injektor inilah adalah bagian di mana sampel kita suntikkan kemudian masuk di dalam sistem. Nah, suntikannya itu biasanya dilakukan dengan cepat ya, kurang dari 1 detik melalui septum. Nah, cara mensuntikannya memang kalau zaman sekarang itu kan ada otomatisasi ya, jadi kalian bisa membeli mesin injektor ya. Tetapi di lab kami masih menggunakan manual gitu ya, khususnya kalau mahasiswa, sehingga ketika dia lulus gitu ya, tangan dia sudah terampil di dalam menginjeksi dengan sangat cepat, dengan baik, karena memang agak sulit untuk memasukkannya, itu sangat berat ya. Jadi harus benar-benar tegak lurus dan langsung masuk set gitu ya. Kemudian dengan cepat supaya sampel itu masuk dengan baik. Nah, di dalam portal injektor di sini itu langsung suhu injektor langsung dijaga pada kondisi yang tinggi. Ya, di sini contohnya 350 derajat Celcius ya. Digunakan untuk agar sampelnya cepat menguap dalam kondisi gas gitu ya, dan siap untuk ditransportasikan. Jadi kondisinya sudah benar-benar disetting bagus untuk masuk di dalam sistem ya. Aliran gas di sini yang cepat ya, membawa sampel itu masuk di dalam ruangan untuk pencampuran tadi ya, masuk di dalam ruang pencampuran di sini. Di sini kan antara ruangan pencampuran gas dengan gas dengan senyawa-senyawa volatil yang menjadi analit ya, itu tercampur dan kemudian membawa masuk di dalam kolom. Bagian ini bagian yang sangat penting, dan biasanya di sini ada semacam saringan juga, ada semacam material tertentu gitu ya, agak ada bulunya begitu ya. Itu digunakan untuk menyaring juga. Jadi kalau misalnya ada senyawa-senyawa yang kalau kalian bekerja di sampel yang cair gitu ya, seandainya terjadi masih tidak sempurna menjadi volatil atau jadi gas, dan itu pernah terjadi di lab saya gitu ya, mahasiswanya ya itu kemudian ya akan mengotori gitu ya, mengotori daerah sini ya, kita tinggal mengganti filter tersebut gitu ya. Jadi filter itu sangat penting sekali, sebenarnya di sana ada filternya. Oke, nah kolom sekarang. Kolom tadi saya mengatakan ada 2 jenis kolom yang zaman dulu gitu ya, kita menggunakan kolom semacam ini gitu ya, besar kolomnya. Nah sekarang kita menggunakan kolom yang
kapiler gitu. Diameternya jauh lebih rendah ya, sangat-sangat kecil sekali. Kemudian kalau kita lihat di sana fase diamnya itu di coating di dalam, jadi sangat bagus sekali. Teknologinya sangat bagus sehingga efisiennya sangat tinggi ya, dan dia lebih fleksibel ya, sehingga kalau kita mau memasang kolom ini tuh lebih enak gitu ya, lebih enak, kita mau memotong juga lebih enak gitu ya, dibandingkan dengan ini. Itu memotong kan harus pakai gergaji ya, enggak bisa ya karena sudah fix gitu. Nah ya lebih fleksibel di capillary column itu sangat enak bagi kita. Nah ini contohnya kolom kita masukkan di dalam oven. Ini adalah ovennya gitu ya. Kemudian kita lihat ini adalah port dari injektor ya. Kemudian ini ada portnya untuk memasukkan kolomnya dari satu masuk ke sini juga. Ini masuk ke detektornya. Jadi ini harus kita masukkan sendiri. Kalau nanti kalian di lab saya biasanya di dalam praktikum nanti akan dilatih bagaimana cara untuk memasukkan menginstalasi kolom ini gitu ya, sehingga paling tidak kalian bisa punya feeling jika nanti kalian bekerja itu kalian memiliki suatu skill yang khusus ya, yang lebih tinggi. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan di kolomnya, kalau kalian gunting kolomnya, mungkin di praktikum akan didemonstrasikan ya, menggunting, dan kalian melihat ketika saya dulu juga belajar itu juga semacam itu, jadi harus digunting. Kita lihat di dalamnya. Nah sebenarnya ada beberapa layer gitu ya. Kalau kita perbesar gitu ya, dengan menggunakan mikroskop, maka kita mendapatkan layer-layer ini. Layer yang pertama bagian luar itu protective layers gitu ya. Biasanya ini fungsinya adalah untuk melindungi ya, dan ini dia sangat kuat ya, spesial untuk temperatur yang tinggi gitu ya, dan dia sangat fleksibel ya, harus fleksibel. Nah kemudian di lapisan yang dalam ya, dalamnya setelah lapisan protective layer ini adalah fused silica ya. Fused silica ini lubang ya, kalau kita perhatikan bagian di sini di tengah. Nah ini adalah suatu support yang nantinya fase diamnya itu akan di coating di situ ya, di coating di situ. Nah fase diamnya itu adalah ini ya, contohnya ini ya, yang warna kuning ini ya, itu di coating di diffuse silica begitu. Nah fase diamnya inilah yang memiliki dalam tanda kutip adalah active site untuk pemisahan itu. Baik, nah kalau kita perhatikan ada beberapa jenis fase-fase diam di dalam kolom yang kita perlu perhatikan terkait dengan aplikasinya gitu ya. Jadi kalau kalian mau aplikasi apa, maka kolom yang kalian beli, kalau kolom yang kalian gunakan pasti akan berbeda dengan aplikasi yang lain begitu. Ada juga yang aplikasinya sangat general sehingga kalian bisa gunakan untuk macam-macam sampel, tetapi perhatikan seperti biasa ya, kalau biasanya kolom itu sangat general, maka yang terjadi adalah mungkin akan ada pengotor ya, pengotor dari sana dari sini ya, sehingga kalian harus perhatikan kapan pengotor itu keluar dan kapan kalian harus menggantinya. Dan biasanya ada orang juga yang lebih suka dengan menggunakan kolom yang sangat spesifik untuk tujuan aplikasi tertentu begitu. Jadi misalnya di sini contohnya terkait dengan kolom misalnya untuk selektif untuk misalnya drugs, kemudian untuk pestisida, kemudian untuk senyawa-senyawa kontaminan di di alam, misalnya air minum ya terkontaminasi tertentu. Nah itu menggunakan kolom tertentu ya untuk analisanya. Kemudian alkohol, asam lemak ya dan sebagainya itu punya
jenis kolom tertentu. Nah, ketika kalian mau memasangkan kolom itu di inletnya masing-masing ya, mau menginstalasikan, maka biasanya kita melihat apakah kondisi kolom itu di dalam kondisi yang bagus gitu, ataukah perlu kita potong gitu ya. Kalau misalnya harus dipotong, maka itu harus latihan memotong dengan baik ya. Kalau kita perhatikan di sini, pemotongan yang jelek akan mengakibatkan rusaknya fase diam yang ada di lapis di dalamnya gitu ya. Pemotongan yang bagus itu semacam di sini ya, sangat baik sekali dan mulus begitu. Nah, ada alatnya yang digunakan untuk memotong. Kalian bisa mendapatkannya, membelinya. Jadi tidak menggunakan gunting biasa atau menggunakan pisau gitu ya, jangan, tetapi gunakanlah alat pemotong yang khusus. Pemrograman temperatur di dalam GC, kalian perlu memperhatikan ini gitu ya, memperhatikan ini karena temperatur ya, kita mengubah temperatur pada kolom itu berarti juga kita akan melakukan suatu simulasi elusi gradien ya tertentu yang mempengaruhi memang retensi analit tersebut begitu. Kalau kita lihat di sini ya, menggunakan isotermal atau temperatur yang konstan dari 0 menit sampai ke 30 menit gitu ya. Kalau kita lihat di sini hasil pemisahannya itu kurang bagus ya, kurang bagus. Kemudian selain hasil pemisahan resolusinya dengan bagus, kita lihat efisiensinya juga jelek. Kalau kita lihat di sini ada yang ya, kita lihat peak yang nomor 5 ini kan lumayan bagus ya, bagus. Kemudian 6 ini oke. Tapi yang peak di sini ini kan resolusinya jelek. Ini kan kualitasnya efisiensinya jelek ya. Kemudian kalau kita lihat yang bagian yang kedua, kita menggunakan program ya, temperatur yang terprogram. Di sini misalnya temperaturnya diatur dari 0 sampai ke berapa, ini diatur, nggak tahu ini di tengah-tengah mungkin 5 menit ya. Itu dari 30 sampai mencapai 60 derajat, kemudian sampai di sini 90 derajat, kemudian terus berubah ya. Jadi bayangkan kalau kalian bekerja dengan KCKT ini seperti gradien ya, menggunakan sistem gradien. Mirip, tapi di sini menggunakan temperatur yang kalian ubah begitu. Oke. Nah, selain temperatur itu penting ya untuk kita melihat ini ya, bagaimana pemisahannya dapat lebih bagus ya, resolusinya lebih baik dan efisiensinya jauh lebih bagus. Selain itu juga mempengaruhi, kita juga bisa mengurangi waktu retensi. Kalau menggunakan isotermal itu bisa saja kalian menggunakannya sangat lama sekali sih, karena untuk memisahkan semua komponen ini sampai ke C15 atau kalau di sini masih ada sebenarnya. Nah, di sini memakai pemrograman temperatur ya. Maka kita bisa lihat, kita bisa mencapai dalam waktu yang singkat, misalnya di sini 40 menit ya, dipisahkanlah senyawa-senyawa mulai dari C6 di sini sampai ke C21 kelihatan dengan terpisah dengan baik, dan kalau kita lihat resolusi dan efisiensinya sangat baik, tajam ya, peaknya sangat baik dan terpisah dengan satu dengan yang lain dengan baik. Nah, ini adalah contoh penggunaan pemrograman temperatur yang sangat penting untuk analisa GC kalian. Nah, ini adalah contoh dari hasil pemisahan lime oil ya, dengan menggunakan metode kolomnya adalah SPB 5. Kemudian kita lihat di sini kolomnya, panjang kolom 30 meter. Kemudian di situ ada diameter 0,25 dan tebal daripada filmnya itu 0,25 mikrometer ya. Kemudian kita perhatikan di sini pemrograman temperatur itu dilakukan di oven.
Jadi di sini 75 derajat selama 8 menit hingga mencapai 200 derajat Celcius dengan rentang peningkatannya adalah 4 derajat per menit. Kemudian hold dijaga sampai 4 menit yang terakhir ya. Kemudian fase geraknya adalah helium. Kalau kita lihat kecepatannya flow-nya adalah 25 cm per detik ya. Kemudian diset pada suhu 155 derajat. Jadi suhu daripada karir gas ini juga penting ya. Jadi kalian harus bermain dengan, jadi parameter yang kalian mainkan adalah yang pertama temperatur, yang kedua itu sebenarnya kalau kalian lihat di sini adalah pressure ya, tekanan ya. Ya, kalian bisa melihatnya di sini terkait dengan tekanannya. Ya, tentunya kalian nanti akan, selain ini adalah parameter yang kalian ubah, bisa kalian lakukan di sini. Ya, ini detektornya menggunakan FID dan berapa jumlah injeksinya 0,5 mikroliter ya di sana yang sudah diencerkan di sini ya, diperhatikan. Nah, kalau kita lihat pemisahannya dipisahkan di sini, berhasil dipisahkan 18 komponen. Komponen-komponennya misalnya alpha-pinen, camfin, beta-pinen, limonen dan selanjutnya. Nah, itu saya kira ini adalah senyawa-senyawa yang sangat penting ya, isopren yang sangat penting bagi yang memberikan aroma tertentu, juga aromatis tertentu ya, yang sangat pleasant misalnya. Dan kalau kita perhatikan ini pemisahannya harus, kalau kita mau mengetahui bagaimana resolusinya harus kita perbesar gitu ya, supaya kita bisa mengetahui bagaimana hasil selain mendapatkan semuanya, itu juga kualitas daripada kromatogram, kualitas bagaimana dia bisa terpisah dengan baik. Nah, kalau terkait pembicaraan itu ya, maka kita membicarakan terkait dengan resolusi. Resolusi seperti yang di pokok bahasan sebelumnya, coba kalian perhatikan di teknik kromatografi ya, kalian belajar apa itu resolusi. Ini diulang lagi ya. Resolusi itu adalah terkait dengan distance di antara dua peaks itu. Kalau resolusinya sangat luar biasa, bahkan melebihi dari ekspektasi ya, misalnya 1,5, itu pemborosan waktu. Jadi kalian harus menggunakan waktu dengan baik sehingga resolusinya baik tetapi juga tidak menghabiskan waktu. Efisiensi, saya tadi kan selalu ngomong efisiensinya gitu ya, itu terkait dengan ini ya, dengan tebal daripada daripada puncaknya ya, width of the peak ya, puncaknya. Kemudian simetri itu kalian perhatikan apakah dia simetri bagus ataukah ada tailing, bisa tailing, bisa juga fronting. Ini tailing ya. Kalau fronting itu ada di sini gitu ya, ini tailing, ini adalah fronting. Kalian harus perhatikan misalnya kalau tailing itu mengapa gitu ya. Biasanya kalau tailing itu saya listkan di sini, ini adalah sangat general sekali ya, terkait dengan kondisi saluran masuknya gitu, pemasangan kolom yang tidak tepat dan sebagainya. Kalau fronting biasanya terlalu banyak zat yang disuntikkan, contohnya semacam itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting sebenarnya, yaitu terkait dengan resolusi. Bagi resolusi di sinilah itu sangat penting sekali karena kita bisa memisahkan kedua komponen dengan baik gitu ya. Yang biasanya ini menjadi suatu tantangan bagi kalian sebagai analis begitu. Oke. Nah, kalian memperhatikan rumus di sini. Resolusi itu ada beberapa komponen parameter yang kalian harus perhatikan, parameter daripada efisiensi.
efisiensi ya. Efisiensi itu ya ini ya, perhatikan efisiensi itu ada. Efisiensi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Tipe gas fase geraknya ya, gas karirnya, kemudian panjang daripada kolom, kemudian kolom diameter internal kolom atau ID-nya. Kalau di sini kita tulis dengan DC ya, atau ya kolom ID kalau di itu ya, internal diameter. Nah, kemudian waktu retensi. Waktu retensi, jadi sebentar, ini saya perhatikan ini walaupun ditulis di sini ya, saya tulis lagi di sini ya, gas ya tipenya ya, kemudian panjang kolom dan apa tadi, internal diameternya. Sedangkan yang kedua di sini yang waktu retensi, temperatur ya, kemudian film, ketebalan film DF, ketebalan film apa, fase gerak, betul ya. Ini coba kita lihat tadi di sini kan ada ini ya. Nah, kalian bisa cek itu di kolom kalian ya, terkait dengan ketebalan filmnya yang ada di sini gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat tadi DF ya, kemudian juga terkait dengan diameter internal. Kemudian ini adalah faktor selektivitas yang dipengaruhi oleh temperatur ya, dan ya, stationary phase chemistry ini artinya adalah gugus fungsinya, gugus fungsi dalam tanda kutip, fungsi yang ada pada fase diam. Ya, selektivitas. Contohnya misalnya saya kembali ke sini. Nah, ini metil ya, fenyl metil. Nah, ya. Ya, ini sangat menentukan selektif ya. Dia selektif pada untuk aplikasi apa saja gitu ya, aplikasinya apa saja. Itu adalah terkait dengan faktor selektivitas. Nah, kita lihat di sini kalau kalian memiliki suatu kromatogram, maka tentunya kalian tahap selanjutnya adalah mengoptimasi bagaimana pemisahan itu baik ya, mendapatkan pemisahan yang baik, kualitasnya bagus begitu. Cara salah satunya adalah di sini kita lihat dengan memperhatikan rumus yang ada di sini gitu, dan parameter-parameter yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu tentang panjang kolom. Panjang kolom, kalau kita perhatikan pada contoh yang di sini, yang di atas, itu dia panjangnya adalah 30 meter. Yang lainnya kita set sama. Kemudian di sini panjangnya 60 meter. Apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan di sini bagian 5 dan 6 ya, bagian 5 6 akan terseparasi dengan jauh lebih bagus gitu ya. Kita lihat hasil resolusinya akan semakin baik. Tetapi memang kita perhatikan ini membuang banyak waktu begitu ya. Separasinya kan ini ada di menit 47-an ini ya. Padahal di sini 17 dan ini resolusi 1,4 sih acceptable ya, sudah bagus ya. Ini kan jauh lebih tinggi, walaupun jauh lebih tinggi tapi secara waktu membuang banyak waktu. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa panjang kolom itu akhirnya berpengaruh terhadap resolusinya gitu ya. Tetapi kalian harus perhatikan selain yang ini yang tadi saya singgung, kalian selain waktu ya, menghabiskan waktu, kalian juga harus berpikir tentang pertimbangan efek temperatur elusi ya dengan bertambahnya panjang kolom. Tentunya kalau panjangnya kolomnya semakin panjang, maka kalian harus sesuaikan program yang kalian temperatur yang kalian programkan masuk di dalam situ.
kalian harus apa namanya perhatikan. Makanya kalau kalian perhatikan di sini, ini kan beda ya. Karena memang kolomnya panjangnya beda, maka harus disesuaikan. Ya, gitu. Flow-nya pun ya juga harus disesuaikan di sini, gitu ya. Walaupun linear velocity-nya ya, linear velocity-nya itu sama di situ. Linear velocity itu terkait dengan, nah di sini kita kembali lagi, ya kita perhatikan di sini, ya kalian tahu nih ya bagian ini ya. Oke, nah sekarang diameter internal kolom. Diameter internal kolom itu juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resolusi. Kalau kita perhatikan di sini semua diameter panjangnya kolomnya dimensinya sama, yang kecuali adalah bagian-bagian di sini ya, DC. Kalau kita perhatikan di sini dihasilkan DC-nya semakin tinggi gitu ya nilainya, maka kita akan mendapatkan pemisahan yang lebih bagus ya. Kalau kita lihat pada posisi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga dengan diameter yang jauh lebih lebar begitu. Nah, tentunya memang kita harus menyesuaikan beberapa parameter yang lain gitu ya, terkait dengan parameter-parameternya, karena memang lebarnya kan jauh lebih lebar ya, maka kita harus sesuaikan yang lainnya. Jadi DC ini mempengaruhi efisiensi, retensi, laju aliran, ya kapasitasnya, kemudian otomatis kalau semakin lebar itu kan tekanannya yang melintasi kolom itu kan semakin kecil kan. Jadi memang kalian harus sesuaikan dengan apa namanya, sesuaikan dengan flow-nya ya, outlet flow-nya itu berubah di sana gitu ya. Selain juga head pressure-nya juga berubah gitu ya, pressure-nya berubah. Oke, nah kita lihat di sini ada catatan-catatan yang kalian harus perhatikan. Misalnya kapasitas kolomnya meningkat dengan diameter internal kolom gitu ya. Namun kapasitas juga bergantung pada jenis fase diam dan ketebalan film dan sifat analit ya, kalian harus perhatikan itu. Kemudian tadi saya sudah mengatakan terkait dengan tekanannya, tekanan apa namanya, tekanan head pressure yang berubah ya, sebagai fungsi kuadrat terbalik ya dari jari-jari kolom ya, jari-jari lebar kolom tadi. Nah, selain itu juga ya otomatis flow-nya berubah. Nah, bagian yang berikutnya itu adalah terkait dengan ketebalan film ya, stasioner atau DF. Nah, ketebalannya kalau kita lihat di sini yang pertama kita cari mana ini yang ketebalannya 0,1, kemudian di sini 0,25, ini 1 ya. Kalau kita lihat ketebalannya mengalami perubahan, tetapi ada bagian tertentu yang misalnya ini sangat tebal sekali, malah efeknya tidak bagus gitu ya. Jadi kalian harus bermain dengan ketebalan di sini ya, bermain dengan parameter ini. Jadi dia mempengaruhi retensi, kelembaban, kelembaman ya, dan kemudian kapasitas, resolusi ya, dan bleeding dari kolom. Kemudian meningkatkan ketebalan kolom itu memungkinkan retensi analit yang mudah menguap pada suhu atau suhu pada atau di atas ambiennya. Kemudian juga terkait dengan apa ya, karena dia tebal maka dia juga akan ada peningkatan suhu elusi gitu ya, karena kan ada interaksi itu, semakin tebal filmnya kan interaksi dengan analitnya kan berbeda dengan yang tipis kan ya gitu ya, sehingga untuk
untuk memiliki waktu yang bagus cukup untuk dia berinteraksi dengan baik, nah itu parameternya memang berubah gitu ya. Maka kita perhatikan di sini apa namanya terkait dengan hal-hal ini begitu. Ya, tadi saya mengatakan resolusi ya dapat menurun dengan ketebalan yang sangat tinggi. Ini harus diperhatikan resolusi ya, RS. Preparasi sampel. Nah, kalau kalian sudah memahami bagaimana kromatografi gas itu bekerja, paling tidak secara general di sini, maka hal yang perlu kalian perhatikan itu sebenarnya yang sangat penting itu adalah preparasi sampel. Preparasi sampel mulai dari ekstraksi sampel ya, kemudian melakukan beberapa partisi, istilahnya menyiapkan sampel-sampel dalam kondisi tertentu, kalian filter misalnya dalam kondisi-kondisi sehingga ketika dia diinjek dalam kondisi yang bagus, kualitasnya istilahnya analitnya itu bagus untuk nanti dipisahkan begitu. Ada beberapa metode, tapi yang saya di sini hanya mengenalkan kalian metode satu ya, yaitu adalah mikroekstraksi fase padat atau biasanya dikenal dengan solid phase microextraction. Solid phase microextractions menggunakan SPME ya. Itu adalah teknik biasanya dia menggunakan ini alatnya di sini ini ya. Dia punya ada needle, ada jarum yang disuntikkan ya, kemudian ini bisa semacam ini ya, kemudian di situ di dalamnya itu ada semacam cartridge di dalamnya di sini ya, ini ya, itu ada cartridge. Cartridge ini itu bisa macam-macam, bisa polimer atau bisa sorben gitu ya, yang nanti akhirnya dia bisa mengekstrak berbagai jenis analit itu, kemudian termasuk baik yang volatil maupun yang non volatil ya, kemudian akhirnya bisa diinjeksikan lah masuk ke apa namanya ke injektor. Nah, bagian yang kita perlu perhatikan itu juga kadang dia digabung dengan teknik yang lain, yaitu dengan teknik headspace ya, headspace ini ya. Headspace itu metodenya sangat straightforward ya. Kalau kita lihat di sini misalnya kita punya senyawa-senyawa yang kita larutkan di dalam suatu pelarut tertentu ya, yang kemudian biasanya dipanaskan pada temperatur tertentu ya, sehingga analit-analit yang di dalamnya ini dapat menguap. Ya, menguap berpindah ke sini ya, berpindah ke ini, ke bagian yang kosong di sini, bagian ruangan yang bagian di atas yang ini bagian yang dinamakan dengan headspace. Kemudian kalian masukkan SPME kalian ya, kemudian kalian harus membutuhkan waktu disopsi dan juga waktu absorpsi yang berbeda satu analit dengan analit yang lainnya untuk mendapatkan semua analit ini benar-benar masuk di SPME dan kalian bisa injeksikan. Nah, kalian bisa mempelajari bagaimana teknik separasi yang lainnya, silahkan membrowsing di internet, karena ini adalah bagian yang sangat penting sebelum kalian melakukan analisa KG begitu. Nah, bagian yang terakhir yang saya berikan informasi ke kalian yaitu terkait dengan tipe-tipe detektor. Ada berbagai jenis detektor yang ada. Ini misalnya detektor universal, itu contohnya adalah spektrometri massa ya. Artinya mendeteksi berdasarkan massa daripada fragmen gitu ya. Kemudian juga dia mendeteksi fragmen patternnya ya, profil seperti apa. Kemudian ada juga thermal conductivity, ini termasuk juga tipe yang universal. Nah, tipe-tipe yang selektif ya sangat khusus. Contohnya di sini FID atau flame ionization, kemudian ada ECD ya, electron capture, ada
khusus untuk sulfur misalnya, kemudian ada khusus untuk nitrogen dan fosfor, khusus senyawa aromatis ada di sana, kemudian khusus untuk hidrohidrokarbon yang ada klornya misalnya. Ada. Ini adalah yang selektif-selektif, kalian bisa memperhatikan di slide di sini. Oke. Saya kira mungkin itu saja rekan-rekan sekalian pembelajaran kita tentang kromatografi gas ya, kromatografi gas, teknik yang dilakukan dengan mempartisi senyawa volatil antara fase gerak gas dan fase diamnya. Semoga ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian yang mendengar dan melihatnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam chemistry.